Tokopedia, Shopee dipajaki, harga barang terancam naik. Rencana pemerintah mewajibkan e-commerce untuk memungut pajak hasil penjualan para pedagang berpotensi menaikkan harga jual barang. Meskipun potensi kenaikan harganya diprediksi tak begitu signifikan. Menurut peneliti bidang ekonomi digital Center of Economic and Law Studies atau Celios Rani Septia, salah satu alasan masyarakat berbelanja di e-commerce adalah karena faktor kemudahan. Ia menilai regulasi baru yang nanti akan diterapkan tidak akan menurunkan penjualan. Kalau soal daya saing, saya kira salah satu kelebihan e-commerce itu adalah kemudahan dalam berbelanja. Jadi, kalaupun ada sedikit kenaikan harga karena pajak, jika memang alasan berbelanja di e-commerce adalah dari sisi kemudahan, saya kira hal itu tidak akan terlalu menurunkan penjualan. Katanya saat dihubungi Detikcom, Kamis 26 Juni 2025. Rani berpendapat, alasan pemerintah mengeluarkan aturan baru adalah untuk menyeimbangkan antara pedagang di platform online dan di luar itu. Dengan begitu, para pedagang dapat lebih bersaing dari segi harga. Memang, jika wacana pemungutan pajak itu terjadi, efeknya adalah kenaikan harga. Namun menurut saya, salah satu alasan pemerintah adalah untuk menyamakan antara pedagang di e-commerce maupun di luar e-commerce, sehingga dapat lebih bersaing secara harga. Terang Rani. Seperti diketahui, direncanakan platform e-commerce seperti Tokopedia hingga Shopee wajib memungut dan menyetorkan pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjual dengan omset tahunan antara 500 juta dan 4,8 miliar rupiah. Kategori itulah yang secara regulasi harus membayar pajak. Baca berita selengkapnya di www.hops.id. Prabowo nyatakan perang terhadap korupsi. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan perang dengan korupsi di Indonesia. Ia juga menyatakan akan menghapuskan manipulasi dana yang boros dan berpotensi merugikan keuangan negara. Kita harus terus memerangi korupsi, manipulasi boros, pekerjaan yang boros, menghentikan semua kebocoran, kata Prabowo di peresmian pembangunan energi baru terbarukan EBT Kamis 26/6. Prabowo percaya langkah itu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, Indonesia pun akan menjadi negara yang dicita-citakan, menjadi negara yang maju dan sejahtera. Ia mengatakan kekayaan alam Indonesia yang melimpah haruslah dapat dinikmati oleh seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Itu tujuan kita dan hari ini adalah hari yang sangat besar artinya bagi perjuangan kita menuju kemakmuran dan keadilan, ucapnya. Prabowo sejak jauh hari sudah menyerukan perlawanan terhadap perilaku korup. Saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Anak Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Selasa 2/6, Prabowo mengatakan masih banyak koruptor yang mencuri uang rakyat dan kekayaan negara dalam jumlah yang sangat besar. Kekayaan kita sekali lagi sangat besar, tetapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat, jelasnya. Prabowo lantas meminta masyarakat, khususnya kelompok pemuda, untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi yang sedang berjalan.
Ia menyebut hal ini dilakukan semata-mata untuk mewariskan Indonesia yang bersih tanpa ada korupsi. Kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat, tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia, tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Mari kita bersatu, tuturnya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.